Oke, teman-teman, di sini kita punya suatu rangkaian op-amp ya. Cuma di sini ada dua kapasitor yang dipasang pada op-amp sehingga pada op-amp ini nanti persamaannya akan menghasilkan persamaan diferensial dengan orde 2. Oke. Jadi ini misalkan ya terdapat rangkaian sebagai berikut. Ini ada beberapa resistor, ini ada sumber tegangan yang berfungsi sebagai input ya. Input. Sementara di sini sebagai outputnya. Jadi kita ingin tahu bagaimana outputnya V0 ya, berapakah V0 jika dikasih input Vs dan melalui rangkaian seperti ini. Nah ini udah saya buatkan langkah-langkah ya teman-teman. Yang pertama itu kita terapkan syarat op-amp ideal dulu pada rangkaian ini. Nah masih ingat ya, syarat op-amp ideal itu bahwa arus yang mengalir pada kedua terminal inputnya adalah 0. Jadi ini saya tulis ya, I sama dengan 0. Ini juga I sama dengan 0. Nah kemudian kita nyatakan arah arus pada rangkaian nih, yang kedua. Ini ya, nyatakan arah arus pada rangkaian. Oke, kita lihat. Jadi kalau misalkan di sini ada sumber tegangan, maka di sini akan mengalir arus ya ke sini. Kita sebut ini namanya I1 misalkan. Kemudian ini akan ada 3 cabang ya. Misalkan saya bilang ini arahnya ke bawah, ini namanya sebentar, ini arah ke sini sama ke sini ya. Oke, yang ke sini namanya I2 yang ke atas, ini adalah yang ke sini I3. Kemudian yang ke bawah adalah I4 gitu ya. Nah, kemudian karena di sini arusnya sama dengan 0 berarti yang I3 ini ya, I3 ini akan ke atas sini gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan sebentar dulu ya. Ini kan V0 ya. V0 karena ini masih satu jalur, tidak ada komponen berarti ini juga namanya V0. Nah, kalau misalkan saya sebut ini arah arusnya ke sini ya. Ini ya. Berarti nanti akan hilang di sini. Ini kita kasih nama, misalkan yang ini adalah node A ya. Node A, ini adalah node B, kemudian yang ini adalah node C. Oke, ini kita sebut namanya ini I4 ya, berarti ini I5 ya. I5, oke. Nah, sudah ya, nyatakan arah arus pada rangkaian. Kemudian kita terapkan KCL pada node ya, yang ketiga. Terapkan KCL, Kirchhoff Current Law, pada node ya, ada 2 node di sini ya, 3 oke lah, tapi ini kan nggak perlu nih ya. Dan dapatkan persamaan diferensial rangkaian. Oke, saya akan mulai ya di sini teman-teman. Oke, saya pakai pen warna biru ya. Oke, di sini kita dapatkan yang pertama kita sebentar, ini solusi dulu ya. Solusi. Jadi kita terapkan ya. Terapkan KCL ya, KCL di node A nih. Oke, di node A itu berarti yang bagian sini ya, I masuk ya, I masuk ke node A sama dengan I keluar. Berarti I masuknya adalah I1 ya, kemudian yang keluarnya ada I2 tambah I3 tambah I4. Oke, terus I1-nya ini kan sama dengan Vs minus Va ya per R ya. Oke, sama dengan I2. I2 yang ke atas ini, tadi kan ini nilainya adalah V0 ya, yang ini. Berarti Va minus V0 per R juga ya. Ini yang I2 kemudian plus I3. I3 itu yang bagian sini berarti Va minus Vb per R juga ya, per R. Kemudian kita tambahkan dengan I4. I4 yang ke bawah. Karena di sini adalah apa namanya? Kapasitor ya. Kita pakai perjanjian tanda pasif. Jadi dia ini positifnya negatif ya. Jadi pada kapasitor tuh arusnya masuk ke kutub positifnya kapasitor. Berarti ini kita tulis sama dengan arusnya adalah C1 kali dengan D tegangan yang tinggi ya, VA. dVA per dt. Oke, begini. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini kan ini syarat op-amp ideal yang pertama
arus yang masuk sama dengan 0, sehingga rangkaiannya menjadi seperti begini ya, arah arusnya. Kemudian yang kedua itu terminal. Tegangan pada kedua terminalnya itu sama. Jadi VB itu nilainya sama dengan VC gitu ya. Nah, sementara di sini karena VC-nya sama dengan 0, karena dia terhubung sama ground ya, ini V-nya sama dengan 0, berarti kalau gitu bisa kita tulis VB sama dengan VC sama dengan nilainya 0. Nah, ini kita ganti ke sini ya. Jadi yang ada nilai B-nya itu 0 jawabannya. Sehingga bisa kita tulis ini menjadi VS min VA per R ya, sama dengan VA minus V0 per R plus ini di sini ya, VB sama dengan 0. Berarti ini jadi VA per R plus C1 dVA dt. Nah, ini kita bongkar ya. Ini jadi kita tulis VS per R min VA per R ya, sama dengan VA per R minus V0 per R plus VA per R ya, plus C1 dVA dt. Oke, teman-teman lihat di sini bahwa kita punya ada VA per R, ini juga sama, ini juga sama. Berarti jawabannya jadi begini ya, VS per R sama dengan, ini berarti dijumlahkan ya, pindah ke ruas kanan. Berarti 3 VA per R minus ini V0 per R, kemudian plus C1 kali dVA dt. Oke, teman-teman, di sini kita sudah dapat nih. Ini kita sebut sebagai persamaan 1 dulu ya. Oke, kemudian kita juga terapkan KCL di node B ya. Saya buat di sini ya, biar sambil kelihatan nanti. Terapkan KCL ya di node B. Nah, node B di sini berarti I masuk ya, sama juga, sama dengan I keluar. Berarti I masuknya ada I3 plus I5 ya. Kita tulis I3 plus I5 sama dengan 0. Nah, I3 kalau kita lihat di gambar ini, I3 adalah VA min VB. Tadi karena VB-nya sama dengan 0 ya, berarti kita tulis VA per R. Oke, plus I5. I5 adalah tegangan pada kapasitor ini. Ini juga menggunakan konversi tanda pasif ya. Berarti ini positif negatif begini, ini V0 ya. Berarti ini adalah plus C2 kalikan dengan dV0 dt sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai sebentar. Ini kita buat VA sama dengan ya. Berarti VA sama dengan ini pindah ya, berarti minus C kali R2 dV0 dt. Ini sebagai persamaan 2. Oke, teman-teman, di sini kita udah dapat dua persamaan ya. Yang ini dan yang ini. Kita substitusi nih persamaannya nanti. Oke, kita tulis di bawah ya. Oke, jadi kita substitusi ya. Langkah selanjutnya substitusi persamaan 2 yang ini ke persamaan 1. Ini kelihatan ya, nanti kita akan dapat persamaan diferensial order 2 nih. Karena VA yang ini ada dV0 dt masukin ke sini nih. Jadi saya tulis dulu ya. Ini persamaan satunya VS per R sama dengan 3VA per R min V0 per R tambah C1 dVA per dt. Nah, kita masukkan VA-nya, berarti ini VS per R sama dengan 3 per R, kita kalikan dengan VA, berarti minus R C2 dV0 dt di sini ya. Kemudian minus yang bagian ini, berarti V0 per R plus C1 ddt dari ini lagi VA ya, min R C2 dV0 dt.
Oke, teman-teman, ini kita coret ini ya, R-nya. Berarti VS per R sama dengan minus 3C2 dV0 dt minus V0 per R. Ini minus R kali C1 kali C2. Ini berarti turunan sekali lagi terhadap dV0. Berarti ini jadi D2V0 per dt kuadrat. Oke teman-teman, biar enak ini saya pindahkan ini ke bagian depan ya. Jadi dapatnya begini. Min R C1 C2 D2V0 dt kuadrat ya. Kemudian minus 3C2 dV0 dt min V0 per R ini sama dengan VS per R. Nah ini karena kita ingin ini sendirian, maka kita kalikan dia dengan 1 per minus R C1 C2. Oke ya. Maka kita dapatkan ini menjadi D2V0 dt kuadrat min 3 C2, ini min kali min jadi plus ya, per R C1 C2 dV0 dt minus min kali min plus juga, berarti ini V0 per R kali R kuadrat ya. C1 C2 sama dengan, ini jadi minus ya, VS per ini R kuadrat C1 C2. Oke. Nah, ini bisa dicoret-coret nih ya, teman-teman. Ini ada C2, C2 bisa hilang ya. Berarti saya tulis sekali lagi, dapatnya D2V0 dt kuadrat ya. Plus 3 per RC1 kali dengan dV0 dt plus V0 per R kuadrat C1 C2 sama dengan minus VS per R kuadrat C1 C2. Oke, teman-teman, di sini kita sudah dapatkan persamaan diferensial nih. Ya. Orde 2. Saya tulis dulu ya. Persamaan diferensial orde 2. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari akar-akar karakteristik. Ya, saya tulis dulu di sini. Langkah selanjutnya adalah ya, mencari akar karakteristik ya dari persamaan diferensial orde 2 ini. Kemudian nanti kalau misalkan diketahui nilai dari R, kemudian C1, C2 ini akan lebih sederhana lagi ya bentuk persamaannya. Nanti akan saya lanjutkan di video yang kedua. Oke, sampai ketemu lagi. Salam Kamu-Genius. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya jika ada pertanyaan. Bye-bye.